Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Afif ya Rahman, bisa dipanggil Pak Afif. Pak Afif akan menjelaskan materi ke-6, yaitu masalah umum computer vision pada mata kuliah deep learning program studi dan informatika Universitas Widya Agama Malang yang sebelumnya perkuliahan sebelumnya, yaitu citra digital pengantar komputer vision. Nah, ini neural network 1, 2 dan pengantar deep learning. Ini kita lebih dalam sebelumnya, yaitu mengenai persepsi visual dan filosofi dari komputer vision. Nah, ini kita mengkategorikan masalah yang umum ya dari komputer vision. Oke, selanjutnya, nah ada beberapa hal ya yang sering dilakukan di komputer vision ini, yaitu yang pertama ada image classification atau klasifikasi citra, yang kedua adalah object detection, yang ketiga adalah image segmentation atau segmentasi citra. Ya, di sini 3 kelas ini yang sering kita temukan. Nah, klasifikasi citra ini sering ya diambil mahasiswa, ya, kemudian termasuk Pak Afif juga ya, penelitian mengenai klasifikasi citra burung lovebird, karena Pak Afif menemukan masalah bahwa burung lovebird ya, atau pemula atau orang awam ya, itu sulit membedakan beberapa jenis burung lovebird. Ada mark blue ya, ada apa namanya pascu ya, loro dan macam-macam ya. Pak Afif lupa ya juga jenisnya. Nah, kalau yang bergelut di bidang perburungan pasti mengetahui. Nah, ini kita membantu ya permasalahan tersebut. Tujuannya itu apa, Pak? Ya, supaya orang awam tersebut ya tahu jenisnya, kemudian bisa tahu kisaran harganya. Ya, kalau jenisnya itu murah, tapi kita tidak tahu dikasih harga tinggi, ya kita percaya saja di situ. Tapi kita kalau sudah tahu jenisnya, pasti tafsiran harganya juga pas. Ya, dan juga kita menawarnya juga dengan ring yang wajar ya. Kalau memang itu jenisnya mahal, 200, kita menawar 25.000, pasti tujuannya akan sedikit marah tentunya. Nah, ini sangat membantu sekali dalam klasifikasi citra burung lovebird. Nah, ini pakai mengembangkan ini. Yang penelitian pertama itu dari Telkom University, bahwa burung lovebird ya, yang dia pilih itu adalah kaki dan kepala saja. Kemudian fitur extraction-nya menggunakan local binary pattern LBP ya, dengan fitur extraction lokal. Ya, semua pixel dibaca semuanya. Ini memakan waktu komputasi yang lama. Sebenarnya pakai pasti hasil kinerjanya di atas 90, tapi datanya tidak semuanya. Kemudian Pak Afif perbaiki yang menggunakan semua data di burung lovebird itu ya, badan, kemudian Pak Afif reposisi ya menggunakan grayscale, terus Pak Afif pakai machine learning ya menggunakan kaitan yaitu ANN, Artificial Neural Network. Nah, di sini dengan fitur ekstraksi ada tekstur. Kenapa tekstur? Karena di burung memiliki tekstur ya, bentuk yang tidak rata, kemudian bentuknya ini membedakan burung dengan hewan yang lainnya. Kemudian ciri khas dari burung itu adalah warna. Nah, 3 fitur ya, Pak
mencoba dengan satu tingkat ya hasilnya masih 50, dua tingkat itu 60% akurasinya, kemudian dengan tiga tingkat ya ini bisa maksimal bisa di atas 90 ya. Memang penelitian sebelumnya 90, tapi objek datanya itu sebagian kepala dan kaki, dan ke fiturnya yaitu lokal binary pattern yang dibaca semuanya. Ini sudah perbaikan. Kemudian diteruskan lagi ya dengan siswa bimbingan dengan perbaikan menggunakan dysentery ya dengan tiga tingkat sama machine learningnya itu, kemudian kenaikannya bisa mencapai hampir 100% dan ada yang 100% dengan tiga tingkat. Ini suatu inovasi ya, yang sebelumnya mesin learning yang pasti penelitian pertamanya menggunakan citra robot, kemudian diperbaiki lagi dengan CNN, kemudian dengan dysentery. Nah, selanjutnya si mahasiswa bertanya, Pak, kalau pakai deep learning ini bisa ya kita perbaiki ya. Tentunya keunggulan dari deep learning yaitu fitur extraction-nya gabung ya, dan proses konvolusi, kemudian ke neural network-nya. Ini bisa kita perbaiki juga ya. Penelitian itu menggunakan DNN. Nah, klasifikasi citra lagi yaitu pada ini apa namanya kualitas biji kopi ya. Jadi membedakan kopi grade A, B, dan C ya. Kita ngomong klasifikasi citra biji kopi ini banyak ya. Kita searching di Google Scholar ataupun di ResearchGate banyak. Nah, tapi kita harus buat literatur reviewnya, mana yang masih bisa kita perbaiki. Nah, itu ada penelitian sebelumnya ya sudah diteliti tentang klasifikasi citra biji kopi, namun kinerjanya belum sama maksimal perlu pada objek biji kopi bahwa kita perbaiki dengan perbaikan ruang warna, fitur warna HSI. Nah, ini akurasinya 70-an. Jika menggunakan multi layer perceptron, ya ini bisa naik 10. Nah, ini peluang juga mahasiswa sekalian menggunakan deep learning ya, bisa mencapai 90%. Nah, ini juga semacam temuan juga gitu. Nah, ini yang pasti kalau dengan transkripsi ya, nah ini bisa juga mahasiswa sekalian kita perbaiki ya, akurasinya bisa 80 ya, itu sudah inovasi. Kemudian penelitian Pak Afif juga mengenai belum lagi kok kurang berubah ya, karena memang seperti Pak Afif kita Gunung itu ya, ini tentang klasifikasi citra burung jalak ya. Jadi burung jalak ini ya itu yang sangat populer ya, dan pelihara dan suaranya yang banyak ya, cerewet juga untuk satwa rumah ini. Nah, permasalahannya sama, yaitu kita sulit membedakan citra burung jalak yang ini terus penelitian ini dengan jenis berbagai jenis burung jalak. Ada jalak bulan, jalak uret atau jalak suren ya. Kalau Jawa Timur uren, kalau Jawa Tengah suren atau uren. Kemudian jalak kebu, jalak nias, jalak riu. Nah, ini kita menggunakan artificial neural network. Nah, ini alhamdulillah diterima pada seminar CIET 2021, sudah publish ya di ACM, dan kemudian sudah terindeks masuk Scopus. Nah, ini Pak Afif dengan pendekatan juga sama ya, dengan tiga tingkat, fitur tekstur, bentuk, dan warna. Hasil kinerjanya juga di atas 20%. Nah, ini terus Pak Afif perbaiki ya, ini biar masih proses juga kita kembangkan lagi klasifikasi
klasifikasi citra burung jalan. Nah, ada penelitian lagi yang dibimbingan Pak Afif ya, mengenai bedakan jenis klasifikasi kelinci. Ya. Itu kelinci, ternyata kelinci juga yang hewannya lucu dan putih itu ya, Pak Afif juga gak tega kalau makan daging kelinci. Nah, ini ternyata ada macam-macam jenisnya ya, dan tapi itu juga sulit ya karena bukan peternak kelinci. Nah, ini juga sudah ya. Kemudian mengenai klasifikasi citra mata HTV ya, kemarin menggunakan machine learning history. Nah, ini dengan variasi ya, ada berbagai macam fitur yang kita pakai ya. Nah, ini akurasinya juga masih bisa kita perbaiki ya menggunakan deep learning ya. Silakan mahasiswa sekalian kalau tertarik dengan ini, itu juga peluang ya yang kelinci, kemudian yang TP ya, kita pakai deep learning ya untuk klasifikasinya. Nah, ini akurasinya juga berbeda dan prosesnya lebih ringkas, tapi kecepatan ya memang agak lama karena kita pakai convolution ya. Oke. Kemudian Pak Afif ingat juga masih juga burung ya, berhubungan klasifikasi citra burung kenari. Nah, ini bimbingan Pak Afif, alhamdulillah dia keterima papernya di seminar internasional di UBIT ya, sudah publish IEEE, sedang menunggu terindeks fokus ya mengenai klasifikasi citra burung kenari. Nah, dari yang Pak Afif gunakan ini menggunakan mesin learning, bisa mahasiswa perbaiki menggunakan algoritma deep learning, algoritma yang lain untuk klasifikasi. Selanjutnya object detection. Jadi object detection ini yaitu lebih di atasnya klasifikasi. Kalau klasifikasi yang membedakan jenisnya ya dengan kita memiliki data latih ya. Kalau deteksi kita klasifikasi dan lokasinya ya kita prediksi pakai coding algoritma. Nah, deteksi ini juga Pak Afif sedang kerjakan. Ini ya Pak Afif belum bisa ceritakan karena Pak Afif belum mempublishnya, tapi nanti pada workshop Pak Afif akan kasih workshop ya deteksi objek untuk Pak Afif sendiri yang sederhana, dan proyek penelitian objek detection ini juga Pak Afif masih proses ya. Di sini lumayan, tapi kalau Pak Afif sampaikan khawatir karena belum publish ya juga ini. Jadi objek detection ini di atasnya klasifikasi ya, klasifikasi dan menentukan lokasi. Nah, biasanya juga diterapkan di lalu lintas ya untuk membedakan jenis kendaraan A, B, dan C, atau bisa mendeteksi perilaku manusia atau mendeteksi sekelompok ya atau himpunan manusia atau himpunan yang lainnya atau benda. Nah, kemudian ada image segmentasi atau segmentasi citra. Nah, segmentasi citra merupakan ini ya, membedakan antara kalau deteksi tadi kita bisa mengklasifikasikan kemudian menetapkan lokasi, tapi kalau segmentasi kita bisa mengetahui bentuk dari objek tersebut ya. Nah, baik Pak Afif jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini image klasifikasi ya, adalah penentuan kategori
sebuah citra berdasarkan objek yang terkandung di dalamnya. Nah, input dari image classification adalah citra dengan satu objek ya, ataupun dengan multi objek ya, multi kelas ya, maaf, bukan multi objek. Nah, ini outputnya hasil klasifikasi dari objek tersebut ya. Kita bisa mengklasifikasikan ya minimal ya dua ya, satu objek dan satu tidak. Tapi kalau objek detection ya, kita satu objek aja bisa, objeknya ya atau tidak ya. Ini image classification. Nah, ini contoh hasil image classification untuk membedakan jenis anjing ya. Anjing juga memiliki jenis dan ras ya, turunannya. Nah, untuk contoh-contoh dari image classification yang sudah Pak Afif jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, image klasifikasi yang sangat menarik ya. Mungkin Pak Afif bisa memberikan contoh-contoh yang sebelumnya ya, ini untuk memancing mahasiswa sekalian yang sekarang transkripsi belum ketemu objeknya ya. Nah, itu citra classification ya, atau citra klasifikasi citra. Nah, ini contohnya misalkan face recognition ya. Face recognition kita bisa membedakan citra ya atau ras ya dari suku A, suku B, suku C ya. Nah, ataupun siswa sekalian dari daerah di luar Jawa ya, ataupun dari luar negeri, dari Timor Leste ya, mungkin punya ide ya, mungkin ada kebudayaan yang di situ atau prasasti ya, tinggal kuno atau apa, bisa kita klasifikasikan citra tersebut menggunakan deep learning ya, deep learning. Ini kita bisa ya cari ya, kiranya apa itu menarik dan belum banyak. Nah, contohnya songket dari NTT ya. Mungkin mahasiswa sekalian punya ya songket yang lain. Ternyata songket itu Pak Afif pikir ya songket itu kayak sal, ternyata sarung gitu ya. Nah, itu mungkin mahasiswa punya ya songket-songket yang lain dari asalnya dari Maluku ataupun dari Papua ya, dengan datanya primer ini kuat ya, kalau data sekunder, kalau datanya sekunder ya kita mengerjain ternyata sudah dikerjakan oleh orang lain, sudah diklaim oleh orang lain, atau alat-alat tradisional apa ya, yang sangat unik ya, menarik, boleh siswa sekalian dan juga dalam transkripsi. Nah, oke, Pak Afif lanjutkan. Nah, objek detection ya, menggabungkan ya klasifikasi dan lokasi. Nah, pada objek detection dapat mendeteksi banyak objek ya pada suatu citra atau video. Nah, biasanya kalau video ini tracking ya, karena tracking itu bergerak. Nah, tujuan utama dari object detection adalah memprediksi lokasi objek dengan bounding box atau kotak pembatas ya. Di gambar kiri ya, kita bisa mendeteksi ya. Nah, ini object detection bisa satu objek atau lebih objek ya. Jadi lebih menantang lagi ini. Nah, outputnya prediksi lokasi objek dengan bounding box dan relasi objek setiap bounding box. Nah, ini ya mahasiswa sekalian, contoh ya dari deteksi objek kendaraan, ini sedan, ini truk, ini
ini bis atau truk kontainer, dan bisa juga rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana Pak? Ya kita harus punya dataset. Nah dataset ini ya kita harus coding, ya kita harus melakukan penentuan lokasinya dan menentukan kelasnya. Nah di coding juga lumayan. Setelah itu kita melakukan training. Ya, training ini untuk membuat satu model. Jadi ya kita bisa melakukan deteksi. Nah, di pada slide berikutnya Pak Afif ya akan apa namanya workshop ya supaya mahasiswa bisa, dan harapannya mata kuliah ini banyak yang tertarik ya, karena deep learning ini tidak hanya di computer vision, di NLP ya, natural language processing atau processing tapi juga dipakai, dan tidak menutup kemungkinan juga di data mining ya. Jadi sangat menarik, dan jangan khawatir Pak ini laptopnya warisan kakak, Pak ini laptop warisan bapak atau vakum, jadi tidak kencang. Nah, kita bisa pakai cloud computing, kita pakai Google Colab ya, tapi ya ada berbayar dan ada plus dan minusnya sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah object detection ini ya untuk Pak ingat juga ya, nah ini contohnya kita bisa ya menerapkan juga yang sekarang ini di elektronik tilang ya. Jadi dengan kecepatan tinggi di jalan tol ya kita bisa terdeteksi ya kecepatannya berapa, di atas 100 maka tilang ya, di bawah ini aman, atau kecepatan minimalnya. Nah, ini diterapkan banyak di apa namanya jalan tol ya. Per 1 April maka akan ditilang kecepatannya sesuai dengan ruas-ruasnya. Kalau Malang Surabaya ini kecepatan maksimal 80, kecepatan minimal 60. Tapi Surabaya ke Solo ini bisa 100 ya. Tapi sebelumnya dengan mobil kecepatan tinggi ya, dengan badan yang besar ya, itu kadang bisa dipacu 150 km ke atas sekali. Ya, ini juga akan membahayakan diri sendiri dan pengendara lalu lintas yang lainnya. Nah, selain itu ya sebagai contoh objek detection ini ya kita bisa mendeteksi ya, misalkan yang tidak sesuai dengan protokol, yang tidak sesuai, tidak memakai masker dan tidak. Nah, ini bisa kita deteksi. Gimana caranya Pak? Ya kita harus punya dataset yang memakai masker dan tidak. Gitu. Nah ini kita bisa mendeteksi. Selain itu kita juga bisa mendeteksi ya misalkan antrian ya di pom bensin ya, kita bisa mendeteksi antrian itu apakah dia pakai mobil yang BBM bersubsidi ataupun tidak, karena ini juga bisa topik juga ya mahasiswa sekalian. Sekarang ini berapa minggu ini ya harga BBM Pertamax itu naik ya. Ya yang biasa yang Pertamax yang rendah itu sudah di 12.500, dan Pertamax yang Pertamax sudah 2 ya, Pertamax turbo ya 16 ribuan, tapi pertalite-nya agak dikurangi. Nah ini kita bisa ya permasalahan tersebut mendeteksi mobil yang mendapatkan subsidi dan tidak, dan juga motor ya. Nanti juga akan ngasih kontrol atau ngasih peringatan ya, ataupun apa namanya waktu petugas itu melakukan istilahnya menuangkan itu nggak bisa keluar karena tidak sesuai dengan kelasnya. Ini juga menarik mahasiswa sekalian yang berminat ya untuk transkripsi ya. Kalau dengan transkripsi, nah itu juga bisa kita terapkan ya object detection untuk kelas
layak mendapat BBM bersubsidi dan tidak. Gitu. Dan juga ada bersubsidi yang BBM solar, ya. Memang akan sulit juga misalkan membedakan, ya, artinya solar dan yang bensin. Nah, tapi tergantung, ya, kalau dia posisinya di solar ya dipakai solar, kalau posisinya di bensin baru keputusannya dia ini bersubsidi atau tidak, ya, berdasarkan objek kelasnya. Ini perlu kita riset. Kemudian banyak sekali, misalkan untuk mendeteksi penyeberang jalan, ya, karena misalkan untuk kontrol mobil tanpa awak, ya, depan kita ada orang atau tidak deteksinya, atau misalkan kita mengatur waktu, ya, misalkan kalau orang muda atau anak kecil bisa cepat, tapi kalau kakek nenek bisa kencang, berarti misalkan penyeberangan itu kita lamakan. Nah, ini contoh, ya, di kota-kota besar seperti Surabaya ada penyeberangan tapi menggunakan lampu lalu lintas, tapi kadang itu konstan, ya. Dengan konstan ini kan kita juga rugi. Kalau trafiknya pas padat harus menunggu dulu baru selesai. Nah, ini kita bisa atur secara otomatis, ya, menggunakan computer vision object detection. Dan kita bisa mendeteksi objek-objek yang lain. Apalagi mahasiswa sekalian dari kelas B, ya, yang kerja sih banyak menemukan, atau yang kelas A yang sudah kerja praktek atau magang, menemukan objek-objek, oh bisa ini kita deteksi. Nah, ini, ya, setelah object detection, selanjutnya Pak Abdi lanjutkan, ada namanya image segmentation. Nah, image segmentation, ya, memisahkan citra, ya, menjadi beberapa wilayah, nah, masing-masing dalam bentuk dan batas tertentu. Nah, image segmentation, ya, merupakan perluasan lebih lanjut dari object detection. Jadi object detection kelanjutan dari klasifikasi. Kalau klasifikasi hanya membedakan kelasnya, tapi objek dapat menentukan lokasi dan algoritma. Nah, ini image segmentation, perluasan dari object detection. Ya, kita bisa mengenali bentuknya, di mana objek itu hanya memprediksi coding, ya, tadi dari objek, sedangkan pada image segmentation kita dapat mengetahui objek dari bentuknya. Ini gambarnya perbedaan dari objek detection, deteksi manusia, deteksi hewan, jadi kita bisa segmentasi, yaitu bentuk objek dari ini. Nah, di sini ini segmentation, ya, segmentation merupakan tesis, ya, dari Pak Afif, itu mengenai video object extraction. Kita memisahkan background dengan foreground atau objek, ya, yang secara otomatis, ya, itu Pak Afif pakai machine learning. Jadi ada bagaimana kita memisahkan background tersebut. Nah, waktu itu video object extraction, ya, bisa untuk animasi gitu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, contoh yang lain segmentation. Nah, ini bimbingan Pak Abed, ya, segmentasi objek dari burung global yang menjalankan background dari burung global. Nah, ini bisa mahasiswa kembangkan lagi menggunakan deep learning, tentunya metodenya jauh mungkin lebih baik, ya, hasilnya. Ini juga peluang juga untuk siswa sekalian meneruskan tentunya ke kelas. Kemudian penelitian mengenai image segmentation yang lain biasanya di dalam medis, ya, misalkan citra ini paru-paru, ya, membedakan mensegmentasi, ya, membagi
apalagi wilayahnya ini mesti dengan penyakit misalkan gejala COVID. Nah ini pasti ada bercak-bercak putih. Nah itu kita bisa segmen, terus kita bagi ya objek yang ada virusnya dan yang ada tidak. Nah, ini sangat membantu sekali dalam pengambilan keputusan mendiagnosis pasien ini normal atau abnormal. Ya, penyakit paru-paru atau tidak, paru-parunya apa, nah ini kita pakai klasifikasi atau objek detection. Dan selanjutnya bisa juga tentang citra MRI ya, misalnya orang penyakit stroke ya, jadi membantu dokter ya dengan segmentasi pasti ada ciri dari peradangan otak ya di citra MRI tadi dengan bantuan segmentation akan memudahkan pengambilan keputusan bahwa ini normal atau oke. Kemudian mahasiswa sekarang memahami contoh permasalahan dari klasifikasi citra, deteksi objek dan segmentasi citra. Selanjutnya mengenai masalah umum komputer vision yang lainnya, nah ini terdapat masalah yang belum mungkin Pak Age jelaskan atau berikan contoh, namun masalah-masalah tersebut adalah terutama dalam kategori 3 ya, deteksi ini bisa citra maupun video yang bergerak, namanya tracking. Nah selain itu ada image tagging ya, yang digunakan pada Facebook. Nah ini juga dari permasalahan komputer vision ya. Masalah ini pada dasarnya adalah masalah object recognition ya, object recognition dengan objek manusia ya. Mahasiswa sekarang pernah mengambil sistem geometrik ya, mata kuliah pilihan intelijen multimedia pada semester dasar. Nah, objek dan output kelas-kelas dari objek tertentu. Jadi image tagging, jadi kita mau ngetek sudah mengenali, oh ini foto teman saya, kita punya foto 6 orang, oh ini kita mau melakukan tagging, bisa menentukan unit tagnya, fotonya si A, ini si B, si C, dan si E. Ini juga diterapkan ya di situ. Dan mahasiswa sebenarnya mungkin punya ide yang lain ya, ketika di WhatsApp ya, di grup ya, ketika mau tagging di situ bisa juga diterapkan di situ. Nah selanjutnya penerapan komputer vision ya, pada video atau webcam, berarti ini secara real time ya, dapat digunakan ya sama seperti pada data citra. Nah ini bisa dilakukan karena pada prinsipnya video terdiri dari rangkaian citra. Jadi video itu terdiri dari frame-frame. Nah frame itu adalah citra. Nah ini bisa kita terapkan ya di pertanian. Kita bisa mengambil data citranya, kemudian kita bisa mengkelaskan ya perkembangan pertumbuhan dari tanaman tersebut. Nah, banyak sekali, sangat menarik sekali ya mengenai kita bahas masalah komputer vision ya, atau visi komputer. Oke, mudah-mudahan mahasiswa mengetahui dari 3 kelas tersebut, yaitu klasifikasi, deteksi objek, dan segmentasi citra, menggunakan nantinya deep learning pada slide berikutnya. Oke, jangan lupa mahasiswa sekalian yang baru bergabung untuk subscribe ya, biar untuk memudahkan update materi dari Pak Afif, dan jangan lupa like. Sekian.